Sì.
Boleh jadi ya. Berarti ya Zana. Ya, selamat pagi. Yang di Zoom, kedengeran? Ini kita akan perkenalan dulu. Maju dong, maju. Saya nggak begini. Boleh, Pak. Cek, cek. Sudah terlihat yang di Zoom? Coba aja ya, biar nggak. Ya, hari ini kita nggak usah masuk materi dulu, kita perkenalan dulu. Itu biasa pertemuan pertama kayak gitu. Jadi biar saya bisa mengenal Anda semua yang ada di sini. Nanti masalah materi akan saya jelaskan overview-nya seperti apa saja, apa yang akan diajarkan dari awal sampai akhir. Oke. Dan ini pertama kalinya mengadakan offline seperti ini. Jadi saya lumayan excited. Cuma mohon maaf tadi masalah teknisnya. Memang baru pertama kali lagi mengadakan seperti ini. Jadi pasti butuh penyesuaian. Dari mata kuliah yang kemarin, apa sudah mengadakan offline seperti ini, ketemu dengan dosennya langsung? Belum. Berarti baru sama saya ya? Oke. Mungkin nanti pas namanya saya sebut, itu nanti tolong saya mau lihat mukanya ya. Sebentar aja, nanti. Oke. Mulai dari mana? Mungkin ada yang udah pernah tahu saya di tele sebelumnya. Kalau di grup sering disebut, sering dimention, itu saya. Kalau yang sering ada yang mention Aziz Fakhrazi, nah itu saya. Gitu. Oke. Nah, ini adalah mata kuliah yang ringan, ya. Segala yang depannya pengantar itu ringan, ya. Jadi jangan takut ini akan membahas teknis terlalu dalam, enggak. Jadi santai aja. Justru kalau di pengantar itu yang diajarkan adalah kulit-kulitnya, ya, pengetahuan umum supaya wawasannya lebih luas. Nah nanti ketika ke belakangnya sudah kalian teknis nih mau kemana gitu arahnya, nah itu ada di mata kuliah yang lain. Untuk sekarang santai aja. Saya inginnya kelasnya juga interaktif, baik yang di sini maupun yang di online.
Jadi biar suasana kelasnya lebih hidup. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pertemuan pertama ini hanya untuk introduction dan overview saja. Nah, bentar, saya share screen. Lupa saya share screen untuk yang online. Yang di Zoom sudah melihat. Yang di Zoom ngomong aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Fakrozi. Ini NIDN saya. Saya sudah dari 2020 di sini, dari zaman pandemi. Ini sudah semester ke-5 yang saya ajarkan. Nah, apa yang ingin kalian ketahui dari saya? Santai aja sama saya. Jangan kaku-kaku amat. Kelahiran, mungkin ya. Saya kelahiran tahun berapa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kata kuncinya adalah NIDN itu mengandung tanggal lahir. Jadi semua dosen akan bisa kelihatan tanggal lahirnya dari NIDN. Iya. 16 November 1988. Saya lihat banyak yang Oktober November ini deh tanggal lahirnya kalau dari biodata kalian. Apa lagi ya? Oke. Saya S1 di BINUS, Sistem Informasi. Lalu S2 juga lanjut di BINUS, di Manajemen Sistem Informasi. S3 sedang on progress di Surabaya, di ITS, Institut Teknologi 10 November. Ya, doakan saja mudah-mudahan lancar. Karena jujur sulit sekali. Mungkin saya bicara historis dikit kali ya. S1 itu bisa dibilang saya tidak begitu lancar. Mungkin masih banyak main-mainnya. Mungkin ini bisa dijadikan acuan buat Anda. Jangan sampai malas-malasan. Sayang umur. Saya S1 itu sampai 6 tahun. Ya. Normalnya berapa tahun? 4. Nah, mungkin waktu itu masih peralihan masa-masa sekolah ke kuliah. Mungkin ngerasain kebebasan ya. Selama ini kan kalau di negeri tersendiri. Rambut nggak panjang, pakaian harus yang sopan-sopan, terus pergaulan juga terbatas. Kalau di dunia kampus kan kita bertemu dengan teman-teman dari mana-mana, ya, dari nggak hanya dari lokal situ aja, berbagai macam karakter kita ketemu. Ya mungkin buat beberapa orang itu akhirnya akan terlena dan ngikutin arus begitu aja tanpa fokus di masa kuliahnya. Tibalah saya skripsinya gagal berkali-kali. Saya itu skripsi sampai 3 kali. Di BINUS itu kan saking banyaknya mahasiswanya, skripsi itu bukan sendiri, tapi berkelompok, bertiga. Boleh bertiga, boleh berdua, boleh sendiri. Percobaan skripsi pertama saya itu bertiga. Gagal. Percobaan kedua, saya berdua. Gagal juga. Percobaan terakhir, saya maju sendiri, berhasil. Berarti saya orangnya individu ya. Ya. Nah, dari situ saya mulai
bekerja di Universitas MH Tamrin, tapi itu sebagai staf biasa aja, ya, staf di fakultas di bawah dekan. Itu saya sekitar 3 tahun bekerja di sana. Tapi itu kan saya mulai 2014. 2014 saya mulai kerja di sana. Di situ saya belum kepikiran jadi dosen sama sekali. Belum. Tapi oleh salah satu dosen di sana diminta, bisa nggak gantiin saya ngajar, soalnya jadwalnya padat sekali, kata dia. Ternyata menyenangkan. Pertama kali saya coba 1 kelas. Saya coba semester berikutnya 2 kelas. Saya coba semester berikutnya 3 kelas dengan mata kuliah yang berbeda. Dari situlah saya tadinya nggak kepikiran sama sekali loh untuk ngajar jadi dosen. Nah, tapi kan kualifikasi untuk menjadi seorang dosen ber-NIDN itu kan harus S2. Nah, makanya dari situ saya langsung lanjut lagi kuliah S2. Nah, kuliah S2 saya itu saya sangat-sangat berkaca dengan masa lalu saya di S1. Nah, kalau S2 normalnya berapa lamanya? 2 tahun. Saya selesaikan dalam 1,5 tahun. Nggak mau itu terulang lagi. Jadi saya selesai di 2017. Saya sempat pindah pekerjaan juga, sampai akhirnya 2020 saya di sini sampai sekarang. Ya. Nah, kalau di sini saya sebagai dosen tetap di Prodi Sistem Informasi. NIDN saya ada di home base-nya itu di Sistem Informasi. Kalau secara struktural itu saya kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di sini. Jadi mungkin di luar pengajaran seperti ini juga Anda ini akan ketemu lagi juga dengan saya gitu untuk mengurus beberapa hal, ya. Nah, yang di Zoom kedengeran kan? Oh, gila. Apalagi kira-kira? Silakan aja bertanya sebelum saya yang bertanya nanti. Jadi kan kelasnya interaktif. Buat yang di Zoom, di offline, di sini silahkan. Nggak apa-apa. Saya pengennya berdiri loh sebenarnya, cuma belum punya kamera yang bisa tracking kita jalannya kemana gitu. Jadi terpaksa. Ya, saya harap yang online itu juga bisa ke sini ya. Ketika kita jadwalkan untuk offline, nanti kita sepakati kalau bisa semuanya bisa ke sini. Oke. Apalagi yang ingin ditanya kira-kira? Yang online jangan malu-malu. Apa sudah? Kita lanjut. Oke. Nah, komponen penilaian yang berlaku di sini adalah seperti ini. Untuk kehadiran itu 15%, tugas, kuis, dan interaksi selama pembelajaran itu 30%, UTS 25%, dan UAS 30%. Ya. Ini yang berlaku secara general di TTS. Nah, untuk bagian tugas, kuis, interaksi itu penilaian dari dosennya masing-masing ya. Apakah dia akan mengadakan kuis atau memberikan tugas, atau cukup menilai dari keaktifan dalam pembelajaran setiap minggunya. Nah, itu jadi wewenangnya dosen. Tapi pengalaman-pengalaman sebelumnya sih mata kuliahnya semua kok. Orang pengantar.
Pengantar kalau dapat jelek ya kebangetan. Pengantar tuh mudah. Kemarin udah dijelaskan seperti ini juga dengan dosen yang lain. Sudah. Oke. Ini textbook yang digunakan dalam pembuatan materi. Ini reference book yang saya pakai. Ya, bukunya adalah Using Information Technology: A Practical Introduction to Computer and Communication, edisi ke-11, yang nulis Brian Casey Williams sama Stacy Sawyer. Nah, nggak usah cari bukunya, akan saya berikan e-booknya, ya. Jadi tenang aja. Tapi ini full bahasa Inggris, ya. Tapi saya harap bisa lah diikuti, ya. Apa ketua kelasnya sudah dibentuk? Idealnya adalah dibentuklah ketua kelas selama 1 semester itu, jadi dosen mudah untuk mengkomunikasikan segala sesuatunya. Saya nggak prefer masing-masing bisa kontak langsung ya, soalnya lebih baik terfilter oleh satu orang yang bertanggung jawab, lalu nanti akan disebarkan di grupnya masing-masing mungkin. Grup juga jangan kebanyakan, kalau mata kuliahnya udah selesai ya delete aja. Gitu. Zaman sekarang tuh grupnya banyak banget ya. Nah, coba disepakati dulu. Setelah ini kan akan saya presensi ya, saya panggil satu-satu ya, saya pengen kenal juga, sambil nanti ditentukan ketua kelasnya siapa, ya, biar saya tahu CP-nya. Kalau bisa satu ketua kelas itu ya udah untuk semua mata kuliah gitu, jadi gampang koordinasinya. Okay. Saya akan mulai panggil satu persatu dari SI. Nanti yang di Zoom, ketika namanya dipanggil, langsung open mic, lalu ngomong ya, saya Pak, gitu. Oke? Malu-maluin itu. Ya. Hah? Boleh. Prodinya? Oh ya, masih nanti kok. Oke, saya mulai ya. Aisyah Hartami Putri. Di Zoom ada? Aisyah Hartami Putri. Ada. Dava Arif Zakwan. Ingat ya, yang di Zoom langsung nyahut aja kalau namanya dipanggil. Ada ya. Fadli Hidayat Asyari. Iya, Pak. Oke. Fadli ada. Mukanya mana, Fadli? Oke. Ya, ya, ya. Oke, thank you. Saya hijaukan dulu. Firly Amarile. Ada? Laode Muhammad Indra Salman. Ada? Muhammad Rizky Fauzan.
Muhammad Sami. Ada. Nadia Putri Ritonga. Ada. Natalia Devi Desmiati. Nggak ada. Rakaditya Putra. Ada. Sayyida Naura Nabila. Oke. Kita share rekam dulu. Oke. Saya cenderung lebih hafal ke nama sebenarnya ketimbang ke muka. Safira Salsa Dasya. Di Zoom nggak ada. Wian Wahyuningsih. Oke. Coba. Oke, ya. Metode yang aneh ya. Oke, saya beralih ke teknologi informasi. Ahmad Hilmi. Ada. Udah pada saling kenal kan? Oh belum? Waduh. Kalau nggak salah, saya ngelihat waktu hari Senin deh ke sini. Enggak ya? Bukan ya? Aljabar waktu itu? Online. Berarti yang baru benar-benar ketemu dosennya langsung saya. Oke. Ayo yang online datang dong. Anal Suryaning Prang. Iya, saya Pak. Oke. Kasih Pak. Di rumah ya? Iya Atau Pak, di di kantor rumah. itu? Oh, Enggak, ya. di rumah Pak ini. Oke. Thank you. Bentar ya. Haikal Al-Ifroti Sunaria. Oke. Oke. Hendra Cipta. Oke. Imat Akel. Ada? Oke. Safira Salsa Diasya. Saya masuk lagi pakai HP. Oke, Iya, coba Pak, tadi mana Safira? saya. Mukanya saya mau lihat. Bentar, Pak. Audionya bermasalah. Khawarizmi Bilhaki. Oke. Mukanya familiar. Saya pernah ketemu gitu. Oke, Safira, iya udah kelihatan. Muhammad Nabil Ainul Amin. Raffi Ahmad. Raffi Iksanul Hakim. Ada. Rizky Fahrezi.
Saya Pak. Ngomong dong, jangan pakai eh, orangnya ada nggak? Ada. Nah, ada nggak? Nah, oke. Oke, terima kasih. Salma Hanifah. Salsabila kita. Oke. Wildan Abdur Rashid. Nggak ada? Saya Pak. Online juga nggak ada ya? Oh ada. Mana mukanya? Oke. Kali ke informatika. Informatika dong. Oke, saya mulai. Ahmad Fatih Jalaluddin Rumi. Ada. Anik Nabila Atalis Dianti. Arya Satya. Saya artis. Abimana Arya Satya. Dimas Kusuma Aryan. Oke. Ya. Thank you, thank you. Dimas Al-Fatihah Hilmi. Elni. Elni. Oke. Ya. Fataya Alif. Fauzan Hibatullah. Yang di Zoom kedengeran kan? Terdengar? Jelas. Oke. Iqbal Maulana. Khalid Musdar. Saya Pak. Saya Pak, hadir. M. Raihan Al-Ghifahri. Khalid Musdar ada ya? Oh. Muhammad Zulkarnain. Muhammad Alfian Syah Ahyar Saputra. Oke. Kayak saya pernah lihat juga. Beberapa dari sini mukanya nggak asing loh. Pernah ketemu di mana ya? Muhammad Faza. Oke. Ya. Nailis Mafazatun Nikmah. Poni Putri Muzalinda. Yang cewek kan udah semua di sini. Salman Al-Farizi. Oke. Ya.
Sonia, Febriani, Umpain. Siapa ada Pak? Ada ya? Ada ya. Syahroni. Oke. Tri Wulandari Umpain. Ada? Ini kakaknya Sonia kan? Siap Pak. Marganya sama. Iya siap. Kakaknya nggak jadi ikut Pak. Ada Ada ya? keluar. Ya? Ada nggak? Siap. Nggak ada Pak. Barengan satu Zoom kah? Iya. Tapi kakak lagi keluar Pak. Oke, baik. Nah, metode presensi saya akan seperti itu sampai akhir nanti, tapi akan saya random, entah itu di awal, entah itu di tengah, atau entah itu di akhir. Ya, metode ini saya terapkan di perkuliahan online kemarin, menghindari metode bolos zaman sekarang. Close cam, close mic. Oke. Nah, kalau yang ada di sini mau gimana kan? Ada ya saya masukin, nggak ada ya berarti nggak ada. Nah, cuma saya harap nanti yang di online ini semua bisa ketemu juga ya. Nah, di sini kita bareng-bareng. Oke. Saya recap yang ada di Zoom dulu sebentar ya. Nah, oke, baik. Nah, ketua kelasnya bagaimana? Bisa ditentukan segera? Bukan untuk mata kuliah saya aja loh soalnya, buat yang lain juga.
Berarti belum saling mengenal. Wah, harus ngopi bang. Atau kemarin mungkin full online ya. Nah, siapa mungkin yang paling aktif terlihat di situ? Cewek nggak masalah, yang penting komunikatif. Atau mau mengajukan diri, tunjuk saja, nggak apa-apa. Jadi biar enak juga untuk semua mata kuliah nanti ke belakangnya. Ke depan dong, ke depannya. Dokumentasi, tolong yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. First time ini soalnya. Saya nggak perlu berdiri pura-pura ngejelasin kan. Oke, sebentar ya. Ada sesi foto dokumentasi dulu di kelas. Oke, dilanjut aja mungkin siapa yang kira-kira berpotensi jadi ketua kelas. Kira-kira. Biasanya tunjuk-tunjukkan nih. Jadi, ayo. Ada nggak? Kan pembentukan ketua kelas ini paling tidak bisa dosen manfaatkan untuk memberikan informasi kapan offline lagi gitu. Jadi biar tahu harus menghubungi siapa. Tapi ini karena kelasnya gabungan, bukan berarti kan ada 3 prodi. Masing-masing prodi punya ketua kelasnya masing-masing. Ya, ketua kelas dari sistem informasi nanti siapa, dari teknologi informasi siapa, dari informatika siapa. Ya. Apakah nanti di akhir pertemuan ini sudah bisa dibentuk? Jujur banget ya, langsung enggak ya. Nanti saya bingung kontaknya ke siapa. Ya. Siapa tahu minggu depan mau ada offline lagi kan misalnya. Gitu. Kalau di grup kayaknya terlalu general ya. Kadang kan spesifik ke reguler, spesifik ke karyawan gitu. Atau nanti saya minta satu kontak siapalah gitu. Nanti seandainya ketua kelasnya sudah dibentuk, informasikan ke saya ya. Oke. Siapa nih kira-kira? Siapa kontaknya yang bisa? Kalau gitu mari kita saling mengenal aja dulu ya. Seperti yang saya bilang tadi, pertemuan pertama itu bukan pertemuan ini. Hanya introduction saja. Overview juga sebentar dong. Hanya garis besar mata kuliahnya seperti apa dan apa yang dibahas. Oke. Yang di Zoom kedengeran? Apa kita berikan dulu kesempatan yang di Zoom? Aduh. Analhaq Suryaningprang. Iya, Pak. Halo, halo. Halo, Pak. Iya, kedengaran sekali, Pak. Sebentar ya. Baik, Pak.
yang nggak ada audionya. Bisa terdengar? Dengar, Pak? Oh, oke. Oke, Analhaq dulu ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Coba perkenalkan dirinya. Kenapa online saat ini? Ada di mana? Jadi pertama-tama nama saya Analhaq Suryaningprang. Saya biasa dipanggil Ana. Walaupun sebenarnya lebih banyak dipanggil yang lain, tapi mungkin Ana aja lebih baik. Pertamanya Ana. saya, ya, sebentar Pak. Oke, nah. Jadi pertamanya saya dari luar provinsi ya, saya di Provinsi Jawa Tengah, di Kabupaten Kudus tempatnya. Jadi itulah sebabnya saya memilih kuliah online terlebih dahulu. Gini ya, paling enggak ya. So saya jadi cuma speakernya nih, apa gini ya. Oke, lanjut. Pertamanya saya agak sedikit mungkin nervous ya Pak. Saya jadi seperti pembicara di TED Talk gitu loh Pak, keren gitu. Berarti kamu orangnya aktif ya? Mungkin. Tanda-tanda mau ditunjuk tua kelas nih. Enggak. Wah, alamatnya Oke. Sungguh direct ya Pak, gitu Pak. Langsung book ke. Ya. Paling tidak nanti kalau masalah ketua kelas sih yang ada di sekitaran kampus. Artinya nggak ada di sini. Oh, aman saya berarti Pak, aman sekali gitu. Udah langsung di Itu bukan beban, sebenarnya itu bukan beban kok. Iya enggak Pak, kan suatu atribut tambahan Pak. Iya. Tapi yang ketiganya mungkin saya terima kasih loh Pak, saya sungguh senang Pak Bapak menyebut nama saya tuh secara benar. Karena tuh soalnya saya jarang menemui orang bisa menyebut nama saya secara lugas dalam ucapan pertama Pak. Oh gitu. Iya, jadi saya senang Pak. Wah, saya kan seperti yang saya bilang, kalau di biodata itu kan namanya yang sesuai ijazah. Ya udah, saya sebutnya yang sesuai ijazah dong. Analhaq Suryaningprang. Oke, kenal ya? Ya Pak, halo. Lagi dipampang gambarmu ini di sini. Iya Pak. Di depan teman-teman semua ini. Bentar Pak, di screenshot dulu Pak. Nah. Ya, ini yang ada di online, yang offline sekarang. Oke. Lumayan banyak kan? Iya Pak. Emang nggak ada yang mau di depan tuh. Kalau di depan gitu Pak, langsung kena kamera gitu. Jadi kan kasihan yang di belakang juga Pak, yang baris ketiga itu kalau nggak salah. Enggak. Makin ke belakang makin gampang ngantuk biasanya. Oh ya. Iya sih Pak. Wajar Pak. Kayak gravitasi dunia kan gitu Pak. Oke. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih juga Pak. Ana aja berarti. Iya Ana Pak. enggak cewek ya jadi. Oh enggak Pak, Ana laki-laki juga bisa Pak. Seingat saya tuh dulu idola Dota saya juga namanya Ana Pak. Oke, terima kasih Ana. Iya Pak, terima kasih juga Pak. Wildan. Ya Pak. Ya. Tunjukkan mukamu sekarang. Oke. Hadir Pak. Oke, seperti
sini. Oke, Perkenalan ya, kenapa? Pak? Perkenalkan dulu. Nama saya Wildan Abdur Roshid, biasa dipanggil Wildan. Oke. Asal cukup jauh, enggak di Provinsi Jawa Tengah, seperti Mas Ana tadi, Jawa Tengah. tapi kayak Ana Kabupaten dong. Klaten. Oh, Klaten. Orang Klaten. Dekat. Udah kenal dong? Gimana? Oh, belum kenal. Belum pada kenal katanya yang di sini. Belum, Pak. Saya tuh inginnya kayak di BINUS. Waktu S2 itu saya online juga sebenarnya. Nah, tapi pertemuan terakhir itu semua wajib datang. Karena itu sekalian ujian. Gitu. Saya harap memungkinkan ya mungkin untuk pertemuan terakhir nanti ya. Diusahakan, Pak. Mudah-mudahan. Oke, Klaten. Ya, kalau Klaten saya lewat doang tuh kalau mau ke Jogja. Oke, udah kenal? Udah dihafalkan mukanya? Hah? Gelap ya? Iya. Udah mandi kan? Sudah, Pak. Tapi jelas ya? Jelas suara saya kan? Nggak putus-putus kan? Hah? Atau di... Iya, dia juga. Nggak apa-apa. Mungkin nanti next cari spot yang lebih enak gitu. Biar belakang nggak terlalu terang. Atau kasih lightning dari depan. Oh, iya. Nggak apa-apa. Terima kasih, Wildan. Iya, Pak. Safira. Safira, Salsa, Deasya. Iya, Pak. Nah, tunjukkan mukamu sekarang. Oke, bentar. Oke, biar pada tahu di sini semua. Saya lagi sakit, Pak. Oke. Kamu kayak lagi live ya? Oke, di mana Safira lokasinya? Kenapa online? Ya, rumah saya kan di Jatiuwung. Terus saya sekarang masih kerja, Pak. Iya. Kerjanya itu Oke, sip-sipan. Sip-sipan. gini dong ya. Hmm? Oke, kerja di mana? Di Fumakila. Pumakila. Mm-mm. Bebas Terus nyamuk kamu berarti ya? rencananya bulan ini apa namanya resign. Oh gitu. Kan orang tuanya itu tinggal di situ di Gading, di Desa Cihuni. Cihuni. Iya, nanti saya pindah ke sana. Gading Serpong? Iya, itu deket itu apa gereja situ. Iya, deket berarti sini. Mm-mm. Oh, iya. Ya dan nanti berarti bisa offline ya. Bisa. Ya, oke. Ya. Sudah kenal ya? Terima kasih, Safira. Pak, sama-sama. Selanjutnya, Fadli. Ya, Pak. Ya. Showtime. Oh, ya, nice. Ayo perkenalkan dan di mana posisinya, kenapa online? Nama saya Fadli Datasari, biasa dipanggil Fadli. Rumah saya di Pondok Cabe, Pak. Loh, deket dong. Iya, Pak. Kenapa nggak ke sini? Lagi nggak enak badan, Pak. Oh, Biasa. nggak enak badan. Angin, Pak. Iya. Oke. Pondok cabenya di mana nih? Di ini, Pak. Modern Hill masuk dalam. Ada teman yang nggak di sini?
Nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya. Oh, ya udah. Jadi ini Fadli ya. Rumahnya deket ternyata. Lumayan, Pak. Pondoknya ada. Deket bandaranya bukan ya? Masuk lagi, Pak. Berisik dong bandaranya sekarang ya. Iya, Pak, banyak pesawat. Lagi ya. Oke. Iya. Saya belum lama makan bakso yang di seberang bandara tuh. Kawan, Pak. Yang apa? Yang judes itu. Pas offline ke sini ya. Iya, Pak. Semoga sehat lalu. Oke. Terima kasih, Fadli. Iya, Pak. Siapa yang belum? Khalid udah ya? Khalid udah belum sih? Belum ya, Khalid belum ya. Khalid Musdar, Ya, Pak. ya, Hadir, Pak. tunjukkan jati dirimu. Waduh, saya belum ada kameranya, Pak. PC saya. Oh, ini di PC. Iya, Pak. Ya, Maaf, Pak. oke. Mungkin next pakai itulah, pakai HP atau untuk kameranya aja. Iya, Pak. Tapi nggak masalah muncul 2 akun di situ, paham sih. Kadang nggak ada mic-nya lewat HP gitu. Yo, perkenalkan. Nama Di saya mana lokasinya dan kenapa online? Nama saya Khalid Musdar. Saya lagi biasa dipanggil Khalid. Saya lagi pengabdian, Pak, di pesantren di Bogor. Jadi jauh kalau untuk ke sana. Bogor, tapi aslinya Bogor juga. Aslinya Depok. Oke. Depok Tangsel kalau di map dekat, tapi secara jalan berliku-liku. Iya kan? Mungkin Ya, naik ya. kereta nanti. Kereta bisa juga. Saya nggak muter banget ya. Muter banget ya. Iya, Karena Itu abang murah. dulu kan jadinya. iya. Transit. Ya, dan saya harap nanti ketika offline bisa datang ya. So, Terima kasih Khalid. Jadi seperti ini mukanya ya. Siapa lagi? Rifki Fahrezi. Iya, Pak. Ya, tunjukkan mukamu. Itu Pak, guru saya. Ih, jangan yang ini. yang bergerak. Enak, Pak. Gelap, Pak. Kan? Gelap, Pak. Ini pencahayaannya emang gini, Pak. Tadi terang loh. Yang pas saya ini. Oh, Ya. di lewat HP, Ya. Pak. Yang pas lagi saya presensi, panggil namanya. Di lewat HP, Pak. Itu lewat HP. Bukan lagi, Pak. Lampunya nggak bisa dinyalain dulu? Itu udah nyala. Oke. Perkenalkan Rizky. Dari mana dan kenapa? Baik, perkenalkan nama saya Rifki Fahreji. Asal dari Pulau Ampel, Serang. Di mana? Dari, Serang? Asal dari Serang. Oh, Serang. Untuk ya berapa pekan ini belum bisa itu sih. Belum bisa Ya, offline. nanti kalau Serang sih harusnya masih terjangkau ya. Ya nanti haruslah Ya, ketemu mungkin. kayak tadi lah. Ya. Ya. Oke. Terima kasih Rizky. Baik, Pak. Devin belum ya? Devin Samuel. Iya, Pak. Hadir. Ya. Show Oke, sebentar. your face. Halo. Oke, halo tuh. Pada dada dong. Pada ngeliatin lah. Kalau Ya. aku perkenalan dulu ya, aku Devin Samuel.
Aku sebenarnya bisa ke sana, cuman karena lagi ada kerjaan di Jakarta Selatan, jadi aku agak susah kejauhan kalau mau datang ke sana gitu, Pak. Jaksel. Iya, Jaksel, Tangsel. lumayan Pak, 1,5 jam kalau nggak macet Oke. gitu. Aku kerjanya ambil audio engineering. Emang dulu udah sempet kuliah, cuman Yes, di PAE kan, saya lihat. ya betul, Ya. betul. Nah, sempet kuliah, terus aku nyoba masuk komputer gitu sih. Susah dong masuk komputer. Ya gitulah. Iya, iya. Jadi basicnya audio video engineering ya. Ya, betul Pak. Oke. Mungkin nanti bisa bergabung di UKM Broadcast ya. Agak-agak nyambung ke sana. Ya Pak. Ya. Nanti sewaktu-waktu kesini ya. Siapa pasti akan datang kalau emang aku masih di Serpong, aku pasti datang. Oke. Thank you Devin. Udah kenal? Oke, terima kasih. Berarti tinggal Sonia. Siapa? Oke. Showtime. Teman-teman lagi nunggu. Siapa? Oke. Bareng sama kakak dong. Apa gimana? Kakak lagi keluar, Pak. Oh gitu. Makanya nggak login Zoom. Iya, Pak. Jadi ini ada kakak beradik di sini. Yang kakak nama siapa? Triwulan dari Umpain. Triwulan dari Umpain. Orang jauh ya? Orang Papua, Pak. Dari Papua. Papua. Iya. Nanti bareng lah itunya, Zoom-nya. Ya. Iya, Pak. Sama Siap. kakak Tri. Siap, Oke. Pak. Papua ke sini. Oke. Nggak komen deh saya kalau Papua. Oke. Udah kenal ya? Ya, oke. Terima kasih, Sonia. Baik. Yang mohon izin ke toilet. Silakan. Nah, sekarang yang di sini. Oke. Iya, dari yang paling depan dulu. Ayo. Ke kamera aja. Atau sebentar. Iya. Ya. Oh. Iya, kemarin. Betul. Sebutin prodinya ya. Teknologi informasi. Siapa tadi? Haikal ya? Haikal ya. Rumah di mana? Ini harusnya dekat semua sih dari sini. Tangerang Kota. Oke, jadi ini Haikal. Rumahnya di Tangerang Kota. Tapi untuk yang di online nih, ini yang muncul malah muka saya ya. Oke, tunggu. Begini, sudah muncul? Bukan muka saya kan tadi? Yang di online bisa dikonfirmasi yang muncul gambar temannya kan?
Iya Pak, oke. Oke, kita lanjut ke Hendra Cipta. Ini kayaknya kalau saya lihat mau mengulang kuliah lagi dari awal. Betul. Alasannya? Lanjutin. Nanti coba sampaikan transkripnya, biar bisa dilihat. Soalnya kalau dicek di PDDikti nggak ada. Iya. Boleh. Rumah berarti di Parung. Oh, ya, oke. Ya. Depok tapi masuknya Depok. Masih terjangkau makanya bisa ke sini. Ya. Oh, kok bisa? Nggak sengaja. Oke. Iya. Oke. Oke. Ya. Oh iya benar. Harusnya SI. Trading. Makanya waktunya banyak. Duit jalan sendiri. Omik ya. Nah, cuma kebetulan Cuma kebetulan saya dulu passionnya di networking. Dulunya passion di networking. Kenapa? Iya betul Pak, agak KPI dan saya masih masih merasa masih ada yang belum selesai gitu Pak. Karena dulu saya kuliah di teknik komputer dulu kan. Iya, sekitar 2003. Jadi 2003. Jadi saya memang hobi untuk ngulik-ngulik sistem juga kebetulan. Jadi saya suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan cyber security juga. Jadi saya pikir saya punya kesempatan untuk belajar banyak dari Pak Ono juga kebetulan. Jadi waktu itu saya kuliah tugas akhir, saya waktu itu tugas akhir judulnya Voice over Internet Protocol, VoIP waktu itu. Dan itu sebenarnya juga alasan tugas akhir saya itu sebenarnya juga diilhami dari artikelnya Pak Ono juga waktu itu. Itu kebetulan. Waktu itu dia bikin VoIP pakai aplikasi dari Linux waktu itu. Dan kebetulan saat itu juga saya lagi suka hobi untuk ngoprek-ngoprek Linux. Jadi makanya saya begitu datang ke sini, apakah saya harus ngikutin dari sisi saya kerja saat ini atau saya mau ngikutin dari passion saya gitu. Tapi dari beberapa yang saya hasil pertimbangan itu, saya mengambil keputusan untuk mengambil teknik informatika. Jadi mungkin digital marketing ya banyak banget yang tutorial di internet. Saya pikir tinggal beli kursusnya aja, saya bisa belajar sendiri. Gitu. Iya Pak. Oke, terima kasih.
Oke, perkenalkan nama saya Kawarizmi Bilhaki. Saya prodi Teknologi Informasi, tinggal di Tangerang, Kabupaten. Iya, di Bonang Perumandasana. Perumandasana, Kelapa II. Iya. Apa? Iya, Dasana Indah. Iya, Dasana. Enggak. Iya, bisa. Bisa. Mana? Ya. Ya. Nama saya Saida Naura Nabila, prodi prodi saya Sistem Informatika. Iya. Saya tinggal di Puspitek. Iya, macet banget. Apalagi di Umpang tuh. Iya. Victor aku. Iya, lewat Rawabuntu. Enggak lewat situ. Baik, perkenalkan nama saya Wian Wahyuningsih. Asal saya dari Bandung. Ya. Sekarang saya tinggal di daerah Pondok Jagung. Baru 1 mingguan. Selama kuliah aja, ngekos. Halo, nama saya Salsabila Larasita, prodi Teknologi Informasi. Alamat saya tinggal di Pondok Jagung Utara, Kelurahan Situ, dekat Rumah Sakit Asobirin. Iya. Udah. Nama saya Baja. Saya dari Jepang, dekat ITC. Ya, coba. Iya, dia ngundang. Ya. Ya. Hah? Iya, Pak. Ya, kemarin. Ya, sebulan kemarin. Halo. Iya, nggak apa-apa. Halo. Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Elmi, jurusan Informatika. Tinggal di Tangerang, Kabupaten. Tepatan.
lumayan. Mm-mm. Nama Muhammad Alfian Syah Ahyar Saputra, jurusan Informatika. Rumahnya di Ciputat. Ya. Kebetulan udah di rumah. Iya. Tuh. Nama Dimas Kusumarian, kalau di kelas informatika juga, tinggal di ini, Villa Dago Pamulang. Nah, dekat. Perkenalkan, nama saya Syahroni. Cuma kalau panggilan itu biasanya Pion, kalau nggak Pin. Udah dari SD gitu. Tinggal di daerah Setu. Ya. Iya itu. Serpong Lagon, Pak. Di dekat Serpong Lagon, tahu nggak? Lubana. Itu dekat, Pak. Ya, di sini. Iya itu. Ya, perkenalkan saya Salman Al-Farisi dari Informatika. Alamat saya di Cisauk, Pak. Ya, Intermoda. Iya, Pak, macet. Pada kerja ke sini, Pak. Lewat, Pak. Saya patokin Intermoda karena takutnya nggak tahu. Iya. Ya, Pak. Pak, saya sempat. COVID belum hilang. Saya lihat di online udah nggak ada yang nambah lagi. Katanya tadi. Kalau gitu, yang di Zoom ini kelihatan? Terlihat untuk yang di materinya di depan? Belum.
Oke, sudah kelihatan. Nah, ini tadi buku yang saya bilang, e-booknya akan saya kirimkan. Baiknya digital aja kali ya. Maksudnya nggak perlu pakai colok USB sini kan. Nanti saya minta salah satu dari sini untuk disebarkan ke teman-temannya ya. Nah, ini overview mata kuliah yang akan kita pelajari selama 14 pertemuan ke depan. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kulit-kulitnya saja. Nah, nanti bisa dibumbui dengan praktis-praktis yang ada sekarang, pengalaman-pengalaman yang ada, mungkin bisa di-share juga terkait dengan materi yang ada. Karena ini halnya general, pasti saya yakin semua pasti ngalamin dan pasti tahu tentang hal itu ya. Introduction to Information Technology, kan the future now. Jadi masa depan itu sudah terjadi saat ini. Oke. Apalagi dunia mobile, apa-apanya perangkat bergerak semua sekarang. Ya. Fitur dari smartphone itu sudah sebegitu advance-nya sekarang. Setuju ya? Udah nggak perlu komputer desktop gede-gede untuk ngerjain sesuatu. Raw power dari perangkat bergerak sudah semakin tinggi sekarang. Pengembangan chipset, optimalisasi software mobile, itu sudah memungkinkan segala sesuatunya untuk terjadi dalam genggaman kita sekarang. Kalau dunia dalam genggaman Telkom ya. Oke. Yang tentunya berhubungan dengan kehidupan kita sekarang. Ya, sama akan dipelajari juga basic-basic dari IT itu apa. Ya. Ingat, ini kulit. Lalu internet, ya, nggak mungkin kan nggak pernah ada yang terkoneksi ke internet. Ya. Saya kelahiran 88, mulai terkoneksi ke internet itu zaman pakai GPRS. Ngalamin nggak? Enggak. Kalau yang lahirnya tahun 2000-an enggak. Saya yakin enggak. Udah 3G, kalian lahir udah 3G. Kalau mungkin Pak Hendra ini Telkomnet, suaranya masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya, Telkomnet instan itu ya. Kalau kelupaan disconnect, tagihan jebol. Telkomnet instan, ya zaman 56 kbps bisa buat apa zaman sekarang ini? Tapi sekarang udah Gbps, sampai rumah pun 1 Gbps sudah semakin murah, sudah semakin terjangkau oleh semua orang harusnya. WWW juga berkembang, cyberspace, tentunya kita explore terus di cyberspace sekarang. Ya seperti ini juga kan memanfaatkan IT ya, yang untuk metode secara online via Zoom. Kalau dulu mungkin ini digenjot karena COVID sih, jujur aja. Dulu mungkin sudah ada, tapi penggunaannya nggak luas. Waktu saya kuliah di BINUS itu, yang S2 online itu juga udah pakai sebenarnya. Tapi bukan, Zoom belum punya nama tuh ya. Dulu masih pakai Cisco Webex ya, dari Cisco. Nah, memang kalau untuk metode seperti itu belum banyak yang pakai. Tapi karena pandemi ini, bermunculan dan makin terkenalah program-program untuk video conference seperti ini. Ya, ada Zoom, ada Google Meet ya, Google Duo, terus Microsoft punya nggak sih? Microsoft? Saya lupa. Tapi yang paling terkenal kayaknya Zoom ya. Teams, ya bisa. Microsoft Teams. Dia akses webcam juga ya. Banyak Webex juga masih ada sampai sekarang. Ya. Bagaimana internet, bagaimana web, bagaimana keuntungan dan resikonya ketika kita memakai atau berselancar di internet. Ya. Nah,
Boleh? Lagi? Oke deh. Mohon dimaklumi ini yang pertama kalinya benar-benar ketemu antara dosen dan mahasiswa. Iya. Harus gini nggak? Enggak ya. Nah, lalu tentunya kita mempelajari tentang software. Bukan software yang advance banget, enggak. Software, apa yang kalian tahu tentang software seperti itu? Ya, nanti ada dibagi dua ya, ada sistem software, ada application software. Sistem software kan yang mewadahi, yang jadi environment-nya, ya, Windows, pokoknya operating system itu kan sistem software. Ada juga application software, ya, software yang berjalan di sistem software tersebut. Oke, ya utamanya untuk yang jadi titik beratnya di sini adalah untuk produktivitas dan kreativitas. Kan sebenarnya bisa untuk dipakai macam-macam lah, bisa untuk hacking, bisa untuk tujuan-tujuan yang jelek segala macam. Tapi yang jadi concern di sini adalah produktivitas dan kreativitasnya dalam memakai software apa itu. Ya. Hardware ini juga asik. Nanti mungkin kita akan taruh satu CPU sini dan kita bedah bareng-bareng. Oke. Itu semester 5. Mahasiswa semester 5. SI. Nah, oke. Hardware. Ya, nanti kita akan bedah. Ada yang suka bongkar-bongkar komputer di sini? Hah? Oke. Macam-macam ya. Nanti akan kita bedah juga. Kalau saya memang untuk di desktop PC, saya suka sekali memang kalau untuk di hardware-nya instalasi overclocking juga masih saya coba sampai sekarang. Troubleshooting tentunya kalau ada yang masalah, atau kalau ada yang butuh advice gitu, mau perlu beli laptop, saya pasti nanya pertama kali orang yang ditanya seperti itu pasti budgetnya berapa, gitu. Karena akan ke sana gitu. Kalau budgetnya nggak dibatasin, kalau yang ngerti hardware pasti ngasihnya yang tinggi-tinggi semua kan. Pakai Core i9 misalnya, RAM-nya 32 GB. Cuma kan itu 30 juta ke atas kalau yang seperti itu. Nah, jadi dari situ. Nanti mungkin akan kita klik agak banyak yang hardware ini saya bagi menjadi 2 temuan di tahun kemarin tuh ya. Kita lihat sistem unitnya, mikroprosesor, primary storage, secondary storage, seperti itu. Hardware input outputnya juga akan kita bahas nanti, ya. Input kan nggak cuma keyboard mouse, ya. Ada ini termasuk, ini bukan imaging, nggak hanya imaging device ya, tapi input device juga. Kalau bentukannya webcam, ada juga yang untuk handwriting itu, nah itu juga termasuk input device. Banyak lah, banyak sensor itu juga termasuk input device. Output device-nya juga nggak cuma monitor atau speaker ya, ada printer segala macam seperti itu. Pasti udah jamak sih, pasti udah tahu. Ya. Tapi akan kita bahas lagi nanti. Siapa tahu yang ada yang sudah tahu bisa sharing, ada yang belum tahu jadi tahu. Communication network, cyber threat itu juga nanti akan kita bahas. Ya. Dunia yang berkabel dan tanpa kabel, ya, jenis-jenis kabel yang dipakai, maupun jenis-jenis protokol internet yang tanpa kabel. Sekarang kan Wi-Fi 6 ya, Wi-Fi 6E. Kalau teknologi kabel yang paling advance saat ini masih fiber optik ya, untuk transmisi jarak jauhnya, untuk yang kabel. Akan kita bahas juga cyber threat-nya, security dan privacy issue, itu juga menarik sih. Banyak yang lupa kan untuk menjaga privasinya di internet, itu juga akan kita bahas nanti. Personal technology, the future issue, jadi kita sendiri yang memegang andil
dalam penggunaan teknologi tersebut, apa yang bisa kita manfaatkan betul-betul dari teknologi yang ada sekarang ini, dan bagaimana kontribusi kita dalam perkembangan teknologi saat ini. Ya, apakah hanya sebagai user saja, ataukah bisa sebagai pemberi masukan atau bahkan terlibat langsung dalam proyek tertentu seperti itu. Ya. Nah, di sini jadi titik beratnya untuk improving productivity, lagi-lagi balik ke produktivitas dan kreativitas ya, baik itu di sekolah, di kampus atau di pekerjaan, dan untuk memperkaya kehidupan kita dan kenyamanan dalam hidup kita. Ya. Semakin advance teknologi yang kita pakai ya kadang bukan berarti nyaman juga sih. Masalah privacy kan menghantui sebenarnya. Kita pakai webcam di mana-mana, mungkin kita ngerasa aman. Tapi di sisi lain kan itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, eranya sudah big data sekarang. Pasti familiar dengan cloud computing, big data, data science, artificial intelligence, seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas. Database, information system, AI, database sekarang, framework yang banyak dipakai sekarang, bahasa pemrograman apa yang dipakai sekarang. Nggak dalam ya, ingat ya, cuma kulit-kulitnya aja. Jadi, bagaimana kita memanfaatkan big data yang ada sekarang ini, ya? Bagaimana cara ngambilnya? Tantangan-tantangan di era digital sekarang ini, ya, baik secara kemasyarakatan, bagaimana IT hari ini, bagaimana mempengaruhi keamanan, privasi dan pemantauan seseorang. Terus kaidahnya ke sosial, ekonomi, sama politik seperti apa yang bisa dibantu seperti itu oleh IT. Kalau di luar negeri mungkin secara politik voting udah secara elektronik ya. Kalau kita kan kayaknya belum. Kita masih pakai kertas suara dan bilik suara. Kalau di Amerika ada hardware sendiri untuk melakukan voting. Ya, tapi tantangannya itu lagi, penyusup yang bisa mengacaukan hasil. Sama building system and application, ya, software development saat ini gimana, programming, bahasa-bahasa yang populer. Mungkin familiar dengan framework Laravel, pakai Python, bahasa pemrogramannya kalau sekarang ya. Walaupun yang pakai Java, C++ masih ada aja. Tapi ya, kurang lebih seperti itu. Nanti ke belakang yang akan kita... Ke belakang atau ke depan sih? Saya suka terbalik deh. Kalau untuk future berarti ke depan ya. Nah, ke depannya akan kita bahas seperti itu. Ya, jadi inti dari hari ini adalah introduction. Kebanyakan porsi introduction-nya sih sebenarnya. Sama overview yang barusan ini. Ya. Kita lihat jam dulu. 10 menit lagi. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan. Mau sharing dari awal pun juga nggak apa-apa. Kira-kira seperti itu gambarannya. Baik yang offline maupun online, jika ingin bertanya, langsung aja bilang, nggak masalah. Laptop pasti ada semua kan? Pernah nemu sih ada yang nggak punya. Maksudnya kita kuliah IT kan, masa tidak pakai perangkat komputer ya? Kadang kalau ada yang ngandelin HP juga, mungkin maaf di luar kemampuannya ya misalnya. Tapi setidaknya kalau kuliah di IT ya minimal ada perangkat komputer, laptop atau desktop di rumah juga nggak ada. Karena kalau yang saya ini mungkin nggak terlalu banyak butuh pakai komputer, ya paling cuma bikin tugas atau apa. Cuma nanti kalau yang udah masuk ranahnya yang pemrograman, ya pemrograman web, pemrograman visual,
SMBD, sistem manajemen basis data, itu kan butuh diinstal software tertentu kan, dan dilakukan sendiri gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi saya harap semua punya dan bisa memanfaatkannya dengan baik. Ada yang ingin ditanya? Silakan. Jam kedua yang lanjut itu informatika ya. Kalau nggak salah, kalau saya lihat jadwal. Informatika ada yang jam 10 sampai 12-nya ya. Yang SI sama TI pulang. Jadi akan dinamis ya. Ada kalanya kelasnya bareng, ada kalanya juga sendiri-sendiri, ada yang SITI, ada yang nanti ke depannya gitu. Ada yang SITI, ada yang TIIF, ada yang SIIF. Nanti akan dinamis. Atau ada yang paralel juga dengan semester lain, itu juga ada kemungkinan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, sudah mau pulang. Yang di Ciputat. Apa kira-kira sudah? Kalau mau ketemu Pak Ono, Kamis pasti ada. Ya. Secara mata kuliah, kalau kita spesifik ngomongin ke Pak Ono, kalau kami nyebutnya Prof. Ono ya, karena sudah sebenarnya kumnya sudah mencukupi untuk menjadi prof, cuma tinggal menunggu proses administratifnya saja. Itu nanti akan ada di JARCOM, jaringan komputer, sama keamanan informasi dan jaringan. Ada juga mata kuliah, saya lupa. Pokoknya ada beberapa nanti. Tapi beliau kan banyak juga ininya, kegiatannya. Bisa diikuti lah. Kegiatannya nggak cuma di ngajar. Kegiatan keluarnya banyak. Yang paling dekat yang ada di grup itu ya, yang IT Bootcamp. Nah, silakan saja ikuti itu. Lumayan bernambah-nambah ilmu. Ya, kita nggak melulu kuliah di sini, tapi yang kegiatan di luarnya ikuti juga. Sudah kali ya? Kita akhiri dulu yang di Zoom. Apakah ingin bertanya? Nggak ada. Kalau gitu saya close dulu ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini, baik online maupun offline. Ya, semoga nanti yang offline-nya akan bisa lebih banyak dari ini, tapi bangkunya tadi tambah agak. Jaga kesehatan selalu, yang penting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan. Silakan. Saya close ya yang di Zoom. Oke, Pak. Terima kasih semuanya, nanti ketemu lagi minggu depan. Dan kemungkinan pindah kelas semesternya akan berbeda. Oh, bukan. Jadi bisa jadi ke karyawan, bukan masalah kelasnya.